Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur RSI Ibnu Sina Simpang 4, Ibu Dr. Mary Herliza Mars beserta rekan-rekan jajaran RSI Ibnu Sina Simpang 4. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Ibu Mary telah berkenan hadir di acara pada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ada sehat? Sepertinya kompak pada hari ini ya, pakai baju ijo-ijo. Atau ini ikon dari RSI Ibnu Sina Simpang 4. Oh, ternyata saya benar. Mantap. Jadi lebih segar ya. Baik. Pada kesempatan ini, saya Nurse Destriwanti akan sedikit berbagi tentang pentingnya peran ibu yang berilmu dalam merawat dan mendidik seorang anak. Seorang ibu pada kodratnya adalah ibu yang melahirkan dan merawat mendidik anak di masa depan. Dalam Islam, karir terbaik seorang ibu adalah di rumah. Namun, di era ini, di zaman ini, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ibu juga merangkap sebagai tulang punggung atau ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Seorang ibu yang melahirkan anak, baik itu secara normal atau secara operasi cesaria, ada kalanya akan memiliki stres tersendiri, apalagi seorang ibu yang baru pertama melahirkan seorang anak. Tentunya harus memiliki dasar-dasar ilmu bagaimana merawat anaknya sampai besar nanti. Mungkin di saat ibu masih di lingkungan rumah sakit, itu masih dipantau oleh tenaga medis. Begitu juga dengan bayinya. Namun, ketika ibu sudah pulang ke rumah, mungkin ibu yang baru memiliki anak akan sedikit kebingungan. Bagaimana jika nanti anaknya sakit? Contoh, ada beberapa bayi yang jika kekurangan ASI akan timbul kuning atau biasa kita sebut dengan ikterik, yang kemudian akan berakibat anak ini menjadi demam, ataupun dengan demam yang tinggi bisa juga menimbulkan kejang. Untuk ibu yang tidak memiliki ilmu dasar dan belum paham bagaimana yang harus dilakukan seorang ibu jika mendapatkan kondisi anaknya seperti ini, maka dari itu sangatlah penting seorang ibu belajar, baik itu dari media sosial ataupun berkonsultasi dengan tenaga medis yang tentunya kompeten di bidangnya. Selain itu, seorang ibu juga mempunyai peranan dalam mendidik anak. Namun, terkadang adanya tekanan tertentu seperti stres mengakibatkan seorang ibu lebih gampang marah dalam mendidik anak. Padahal kita tahu bahwasanya seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Anak yang cerdas, kita bisa menghasilkan anak yang cerdas jika dididik oleh ibu yang cerdas. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan anak yang cerdas jika ibunya sendiri belum mencerdaskan dirinya, tidak belajar atau mencari ilmu bagaimana cara mendidik anak tersebut. Namun, ada beberapa ibu yang tidak tahu menau bagaimana syariatnya mendidik anak, bagaimana caranya mengajarkan kepada anak bahwasanya ini baik ataupun ini yang tidak. Bapak Ibu tahu gajah gede ya? Gimana caranya kita makan gajah bisa masuk ke dalam mulut kita? Oke, gimana Pak?
dipotong-potong. Oke, yang ini iya dipotong-potong. Iya, pertanyaannya ada dua. Berapa jumlah manusia yang menghabiskan dan berapa lama dihabiskan? Bisa saja gajah ini dimakan sendiri, tapi mungkin dalam waktu 5 tahun sudah habis. Tetapi, atau dicincang-cincang bisa juga, cincang-cincang, gajahnya dicincang-cincang kemudian dimakan oleh masyarakat satu kampung, dan bisa saja habisnya dalam waktu 2 hari. Nah, poinnya yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu, tidak ada pelajaran yang besar dan sulit. Tinggal strategi mencincang atau menghabiskan pelajaran itu. Nah, sama dengan kita seorang ibu, tidak ada pelajaran yang sulit untuk bagaimana mengetahui cara merawat anak, bagaimana cara mendidik anak. Tinggal kitanya, bagaimana strategi kita untuk bisa mengambil pelajaran, bagaimana strategi kita untuk mencangking pelan-pelan, kita hafalkan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan atau kita bisa menghasilkan anak yang cerdas nantinya. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita sudah mengetahui ya, apa itu pentingnya peran seorang ibu dalam merawat dan mendidik anak, dan mengapa pentingnya seorang ibu harus memiliki ilmu dalam merawat dan mendidik anak, dan bagaimana caranya menjadi ibu yang berilmu dan cerdas. Siapa punya selendang mayang? Dialah putri kerajaan. Siapa orang yang paling disayang? Dialah ibu selalu penuh perhatian. Ibu baik pergi ke pasar, sungguh senang tertawa lebar. Meski ibu lelah belajar, amalkan ilmu dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.